Okay, let's go. Okay, let's go. Pegar makan padi. Demikian pepatah yang jelas menggambarkan video yang tular di media sosial mendakwa anggota tentera membawa masuk individu luar untuk menjalankan kegiatan tidak bermoral di dalam kamp, termasuk acara-acara hiburan dalam suasana seolah-olah kelab malam. Terkutuklah mana-mana tentera kita. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Garuda Japan. Terima kasih yang selalu support subscriber. Kalau yang baru datang, selamat datang. Buat Pak Cik dan Mak Cik Malaides, silakan dengar sambil tutup muka. Kalau nggak kuat, tutup kuping begini ya. Pak Cik Moh Nur, siapa lagi nih yang sering sekali komen di channel saya, komennya panjang-panjang lagi. Nah, Pak Cik mau komen apa nih Pak Cik? Ini kasusnya tentara diraja Malaysia yang selalu dibangga-banggakan pasukan terhebat ini. Rupanya di camp pusat latihan mereka itu tempat mereka do game, main pelacur. Ya ampun. Yes, you heard that right. Betul sekali apa yang saya omongin. Camp yang seharusnya jadi tempat pelatihan mental, fisikal, agar menjadi pejuang-pejuang negara yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, rupanya tak lebih daripada tempat diskotik, tempat bersenang-senang, dan tempat maksiat. Ini kalian ini Malaides, tahun 2025 kalian itu udah nggak habis-habisnya bikin malu, bikin orang ketawa. Rupanya berlanjut sampai tahun 2006. Di pembukaannya yaitu FIFA langsung mengambil alih FEM. Dinepalkan sama FIFA, diganyang langsung sama FIFA. FEM yang itu case pertama lah ya. Biasanya FIFA ini menghukum federasi itu ya dihukum aja, udah nggak boleh main, selesai. Seperti menghukum Indonesia pernah kita kena hukum, Timur Leste pernah kena hukum, ya udah dilarang main 5 tahun, selesai. Tapi case yang istilahnya di Venezuela kan, seperti Presiden Trump diambil alih, terus orang-orangnya dipecat, itu baru kali ini saya dengar ya. Silakan koreksi kalau saya salah. Belum lagi kasus, ini nggak ada lagi yang tersisa dibanggakan. Negara udah terjual ke Amerika dengan perjanjian dagang. Udah jadi babula ofisiali. FEM sepak bola yang selama ini jadi hiburan rakyat, dibangga-banggakan mendunia, udah diambil alih oleh FIFA. Tentara yang selama ini digembar-gemborkan tentara terhebat dunia, tentara dari neraka. Yang ini baru saya setuju yang dari neraka. Memang ulah mereka itu ulah-ulah para penghuni neraka. Bukannya latihan, malah sibuk bermaksiat ria. Bukan itu lagi pesta LGBT terbesar di dunia. Sekali pesta 201
orang ketangkap, pecah lagi record. Tapi yang lucunya itu nggak pernah sadar-sadar. Sombongnya aja yang masih dibesar-besarkan. Ringgit berjaya. Ya. Ini Maledes ini udah parah ini. Tentara dari neraka, nomor 1 dunia. Kalau ini saya setuju statement ini. Kenapa? Kalau melihat sepak terjangnya di pusat latihan tentara yang seharusnya tempat membentuk pejuang-pejuang tangguh, ternyata tempat dugem. Tempat bawa cewek-cewek pelacur yang sadisnya itu apa? Tradisi ini sudah berlanjut dari tahun 1950-an. Berarti udah tradisi. Kalau di Indonesia kita punya Kopassus tradisinya, umpamanya jalan kaki untuk ngambil baretnya. Kalau Malaysia ini rupanya tradisinya. Pesta pora sama kupu-kupu malam. Itulah yang sombong-sombong, pesan saya aja ya, yang nganggap paling islami, paling mahawangsa, paling bertamadun. Lihat kenyataannya kalian, ya. Mana Pak Cik Muhammad Nur yang selalu komen panjang-panjang ini. Saya mau dengar komen dia. Satu Pak Chong, 2 orang yang selalu aktif di channel saya ini komen dengan narasi-narasinya yang panjang-panjang. Kemarin dia, sewaktu saya membuat statement Indonesia itu habis dicuri sama Malaysia, dia menyalahkan polisi, tentara, ini semua. Itu yang salah. Kalau menurut saya nggak membantah aparat Indonesia, pejabatnya korupsi, itu nggak saya bantah. Tapi terjadinya korupsi, penyelundupan, khususnya penyelundupan timah, itu terjadi karena ada penadahnya, yaitu penadahnya Malaysia. Ya, itu di dalam hukum pengedar, penyelundup dengan penadah itu sama aja. Sama salahnya. Di dalam agama juga sama. Orang yang mencuri dengan orang yang membeli penadah sama aja dosanya, Pak Cik Nur. Masa nggak tahu kamu? Jadi jangan kau salahkan para pejabat polisi, tentara yang disogok untuk menyelundupkan timah dan tanah jarang itu. Mereka melakukan itu karena ada iming-iming uang. Karena ada pasar yang menampung barang curian mereka, yaitu Malaysia. Jadi antara koruptor ini, para pejabat yang koruptor dengan Malaysia yang menampung ini, smelter kalian itu sama. Nilai kejahatannya, nilai dosanya. Ya, itu saya beri jawaban. Kemarin panjang, saking panjang-panjangnya, jadi saya malas baca komennya. Lihat apa yang lihat, apa nak jadi apa benda nih wey. Tahun 2006, tahun baru udah mulai dengan kasus FEM yang diambil alih FIFA. Itu cuma terjadi di Maledes aja. Terus tentara yang dibanggakan, rupanya tentara para pendugem. Kasihan tuh istri-istrinya, nanti narasinya, istrinya nunggu di rumah. Banyak yang udah kawin katanya juga. Perasaan suami bertugas, rupanya suaminya berpesta pora dengan kupu-kupu malam. Bukannya latihan, pantasan kalian di acara baris berbaris itu kemarin. Nanti saya carilah ini maunya. Ya, kita udah lihat kan teman-teman cara mereka baris berbaris. Kalah dari anak SD. Kalau kerjaannya begitu ya iyalah. Kalau lomba dugem, lomba ngerjain cewek malam, bisa nomor 1 kalau begitu. Ya, untuk seterusnya saya akan ambil reaksi video ini dari Indonesian channel. Indonesian namanya ya. Akan melanjutkan betapa
rusak moral tentara kebanggaan dari nerakanya Maledes ini. Kemudian saya sudah nggak komen lagi nanti. Perhatikan ini sisa videonya. Kita reaksi dari Indonesia. Pegar makan padi. Demikian pepatah yang jelas menggambarkan video yang tular di media sosial mendakwa anggota tentera membawa masuk individu luar untuk menjalankan kegiatan tidak bermoral di dalam kamp, termasuk acara-acara hiburan dalam suasana seolah-olah kelab malam. Terkutuklah mana-mana tentera kita yang tidak amanah dengan tugasan mereka, yang pecah amanah, yang melakukan kegiatan yang tidak bermoral. Saya tidak katakan pada semua, tetapi saya katakan pada mereka yang buat perkara-perkara terkutuk ni. Yo gengs, kalau kita bicara soal tentara, bayangan yang langsung muncul di kepala kebanyakan orang pasti soal disiplin, latihan keras, keringat, senjata, dan sumpah setia kepada negara. Tentara selalu ditempatkan sebagai simbol kehormatan, benteng terakhir keamanan nasional, dan figur yang harus dijaga marwahnya. Karena itulah, ketika sebuah video bocor ke media sosial dan memperlihatkan suasana yang sama sekali bertolak belakang dari citra tersebut, publik Malaysia pun dibuat tercengang. Bayangkan sebuah kamp militer dengan pagar kawat berduri, penjagaan ketat, dan aturan keamanan berlapis. Tempat yang seharusnya steril dari hal-hal di luar kepentingan pertahanan negara. Namun dalam video yang viral itu, yang terlihat justru lampu disko berkelap-kelip, musik menghentak, dan suasana pesta pora yang lebih pantas ditemukan di klub malam daripada di area pelatihan militer. Bukan latihan fisik, bukan simulasi tempur, melainkan hiburan makin memalukan ketika muncul tuduhan bahwa pesta tersebut melibatkan wanita penghibur. Lebih parah lagi, perempuan-perempuan ini diduga dibawa masuk secara sengaja oleh oknum anggota militer Malaysia sendiri. Artinya, akses ke kawasan terlarang itu bukan ditembus dari luar, melainkan dibuka dari dalam. Protokol keamanan yang selama ini dibanggakan runtuh oleh ulah orang-orang yang seharusnya menjaganya. Dalam berbagai pembahasan, muncul pula istilah yang terdengar asing tapi mengerikan, budaya yeye. Konon, yeye adalah kode internal yang sudah lama digunakan untuk menyebut praktik membawa wanita penghibur ke dalam kamp militer. Menurut sejumlah pengamat di sana yang geram, budaya ini bukanlah fenomena baru. Bahkan disebut-sebut telah ada sejak era 1950-an dan bertahan puluhan tahun sebagai rahasia umum di balik seragam loreng. Jika tudingan ini benar, maka masalahnya jauh lebih besar dari sekedar satu video viral. Puluhan tahun praktik tidak bermoral itu diduga terus berlangsung karena adanya pembiaran dari atasan. Ada oknum yang memilih menutup mata, entah demi menjaga nama baik institusi atau demi kenyamanan sesaat. Akibatnya, budaya busuk ini mengendap, diwariskan, dan dianggap wajar di lingkaran tertentu. Ketika pelanggaran dibiarkan terlalu lama, batas antara benar dan salah pun menjadi kabur. Dampak dari terbongkarnya praktik ini sangat luas. Yang paling terpukul tentu saja para istri anggota militer Malaysia. Perempuan-perempuan yang selama ini setia mendukung suami mereka, rela hidup dalam keterbatasan dan menanggung kecemasan setiap kali tugas negara memanggil, kini harus menelan rasa malu dan pengkhianatan. Kamp militer yang selama ini mereka percaya sebagai tempat menempa disiplin dan kehormatan, ternyata bisa berubah menjadi lokasi pesta maksiat. Kemarahan publik pun tak terelakkan. Masyarakat mulai mempertanyakan banyak hal yang selama ini dianggap sakral. Jika wanita penghibur bisa masuk ke kamp militer dengan mudah, seberapa kuat sebenarnya sistem keamanan yang mereka miliki? Jika disiplin internal bisa dilanggar demi hiburan, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa mereka mampu menjaga keamanan negara? Ini bukan sekedar gosip murahan, melainkan krisis kepercayaan terhadap institusi pertahanan. Harapkan pegar makan padi. Demikian pepatah yang jelas menggambarkan video yang tular di media sosial mendakwa anggota tentera membawa masuk individu luar untuk menjalankan kegiatan tidak bermoral di dalam kamp, termasuk acara-acara hiburan dalam suasana seolah-olah kelab malam. Menurut seorang pemerhati, perkara ini telah lama diketahui sejak era 50-an lagi, namun sehingga kini tiada tindakan tegas diambil.
justru pemerhati turut mempersoalkan bagaimana tindakan boleh diambil jika kes ini yang telah berlarutan bertahun-tahun lamanya, namun pihak atasan ibarat menutup sebelah mata. Tegas pemerhati lagi, amat memalukan jika berita sebegini mendapat liputan sehingga keluar negara. Sementara itu, memetik laporan FMT, pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM telah diarah menjalankan siasatan segera dakwaan berlakunya kegiatan tidak bermoral di dalam kem tentera seperti yang tular di media sosial. Kementerian Pertahanan menegaskan pihaknya memandang serius dakwaan terbabit yang menurutnya tidak mencerminkan budaya, nilai dan amalan sebenar tentera yang berteraskan disiplin profesionalisme serta pematuhan ketat terhadap prosedur keselamatan. Terkutuklah mana-mana tentera kita yang tidak amanah dengan tugasan mereka, yang pecah amanah, yang melakukan kegiatan yang tidak bermoral. Saya tidak katakan pada semua, tetapi saya katakan pada mereka yang buat perkara-perkara terkutuk ni. Kononnya nak jadi tentera dari neraka, nak bebaskan Palestin, entah-entah jadi ahli neraka. Tak sangka rupa-rupanya ada juga dalam kalangan tentera yang berperangai macam haiwan, gerun. Dan sangat sakit hati bila baca kes-kes macam ni berlaku dalam tentera kita. Saya takkan cakap baik dalam bab ni. Sebab mereka ni tentera tau. Mereka ni diamanah jaga keselamatan negara kita. Kalau negara kita bertempur, berperang, ada masalah, mereka inilah yang akan mempertahankan kita. Tetapi kalau ada dalam kalangan mereka ini tidak amanah dan melakukan kegiatan yang tidak memoral ni, hancur binasalah negara ni. Semoga Allah merahmati tentera-tentera kita yang ikhlas dalam bekerja. Dan semoga Allah merahmati mereka yang memviralkan isu ini. Saya tak cakap pada semua tentera tau. Saya cakap sebahagian tentera yang berperangai macam iblis. Yang mana elok, Alhamdulillah. Angkatan Tentera Malaysia, tolonglah bagi justification. Kalau item-item yang dibongkarkan berkaitan dengan mass night, berkaitan dengan isu sosial ataupun maksiat yang berlaku di dalam camp, termasuk juga korupsi sebelum ni yang viral, kalau benda tu berlaku betul-betul di dalam camp, macam mana orang nak memartabatkan ataupun mengangkat dan menghormati Angkatan Tentera Malaysia tu kalau item-item tu berlaku lah, dengan ada leak video, kemudian selepas video keluar statement yang banyak di thread di Twitter, di IG dan TikTok, sangat merisaukan. Semoga ada jawapan balas daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia. Nah, gengs. You